Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heru Subrata selaku dosen pengampu mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia Universitas Negeri Surabaya dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, saya Najwa Salsyabila dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya dari kelas 2023N dengan NIM 23010644539. Perkenankanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama. Kita sebagai makhluk hidup di dunia ini tidak bisa lepas yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia sering membutuhkan makhluk lain. Kita bagaikan seekor lebah dengan bunga, bagaikan kerbau dengan burung jala, dan bagaikan ikan remora dengan ikan hiu yang saling membentuk simbioisme untuk bertahan hidup. Apalagi kita ini yang hidup di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai banyak perbedaan, baik suku, bangsa, agama. Maka dari itu, apakah Indonesia kita ini harus bergabung dengan suatu suku yang sama, agama yang sama? Tentu tidak. Lalu bagaimana cara kita mengatasi perbedaan itu? Yaitu dengan cara bersatu dan menerapkan sikap toleransi. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara dengan toleransi, apa itu toleransi? Toleransi bukanlah tentang setuju atau tidak dengan keyakinan orang lain. Toleransi adalah tentang menghargai perbedaan, memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk meyakini apa yang mereka yakini, sekaligus menjaga kedamaian dalam keberagaman itu sendiri. Teman-teman sekalian, seorang tokoh dunia, Robert Allen berkata, "The beauty of a country lies in the diversity of its people." Keindahan suatu negara terletak pada keberagaman pada masyarakatnya. Toleransi antar umat beragama bukanlah sekedar sikap pasif untuk saling menghormati keyakinan satu dengan sama yang lain. Toleransi adalah tindakan nyata untuk memahami, menghargai, dan mendukung keberagaman agama yang ada di sekitar kita. Toleransi membuka jalan bagi dialog yang konstruktif, kerjasama yang berkelanjutan, dan kehidupan yang damai. Di Indonesia, kita memiliki contoh yang nyata bagaimana toleransi telah membawa manfaat besar bagi masyarakat kita. Dalam berbagai momen sejarah, kita melihat bagaimana keberagaman agama menjadi sumber kekuatan bagi bangsa ini. Kita melihat bagaimana orang-orang dari berbagai keyakinan dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati dan bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang masih ada. Masih terdapat insiden-insiden intoleransi dan konflik antar umat beragama yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperjuangkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan persatuan. Kegiatan ibadah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Ayat kedua yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan para umat memeluk agama masing-masing dan membebaskan mereka untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya." Sudah jelas teman-teman, di Indonesia kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, bahkan agama. Mari kita biarkan kebebasan negara umat agama lain untuk beribadah dimanapun mereka mau. Beribadah dalam konteksnya masih di rumah masing-masing ya. Kita bebaskan mereka beribadah dengan tenang, kita pun beribadah dengan tenang. Setuju? Berkibarnya bendera merah putih tidak hanya melambangkan kedaulatan negara kita, tetapi juga memancarkan semangat persatuan dalam keberagaman. Mari kita bersama-sama menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.